Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Tri Hasanatus Sa'diyah dan rekan kelompok saya Lia Fatha Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem proyeksi dan koordinat. Yang pertama yaitu sistem proyeksi. Sistem proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Karena permukaan bumi secara fisik tidak teratur sehingga sulit untuk melakukan penghitungan dari hasil ukuran atau pengukuran. Terdapat beberapa jenis proyeksi untuk menggambarkan peta. Yang pertama yaitu proyeksi azimutal, yang kedua proyeksi silinder, yang ketiga proyeksi kerucut. Proyeksi azimutal merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya, sehingga proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi azimutal dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu proyeksi azimutal normal, proyeksi azimutal transversal, dan proyeksi azimutal oblique. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder menggunakan bidang proyeksi berupa silinder yang menyinggung daerah permukaan bumi. Proyeksi ini cocok sekali untuk menggambarkan wilayah yang luas dan wilayah khatulistiwa. Yang ketiga yaitu proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Proyeksi kerucut ini paling cocok untuk digunakan menggambarkan daerah lintang 45 derajat atau lintang tengah. Lanjutan jenis proyeksi. Berdasarkan kedudukan garis karakteristik atau kedudukan bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, proyeksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu proyeksi normal, yaitu garis karakteristik berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring merupakan garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal atau ekuatorial merupakan garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Proyeksi peta yang umum digunakan di Indonesia yaitu proyeksi polyeder. Proyeksi polyeder adalah proyeksi kerucut normal konform. Pada proyeksi ini, setiap bagian derajat dibatasi oleh dua garis paralel dan dua garis meridian yang masing-masing berjarak 20 derajat. Di antara kedua paralel tersebut terdapat garis paralel rata-rata yang disebut sebagai paralel standar dan garis median rata-rata yang disebut median standar. Sistem koordinat juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menentukan suatu daerah dengan menggunakan sistem koordinat geografis. Sudut jurusan. Sudut jurusan adalah suatu yang dibentuk yang dimulai dari sumbu Y dan ke arah utara, kemudian searah jarum jam. Pada ilmu ukur tanah atau plan surveying, sudut arah dimulai dari arah utara, yaitu sumbu Y yang positif berputar ke searah jarum jam. Transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah proses pemindahan suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Pada pembahasan terdahulu, koordinat harus mempunyai acuan posisi dan arah. Koordinat geografi pada proyeksi UTM mempunyai referensi posisi, acuan, dan arah yang sama, yaitu titik pusat proyeksi untuk posisi dan arah utara, grid di meridian pusat sebagai arah acuan. Kesimpulan yang dihubungkan dengan konsep GIS. Karena sistem informasi geografis merupakan metode sajian terpadu, maka semua data masukan spasial maupun tabular harus berupa data terpadu. Artinya kesatuan sistem koordinat untuk data spasial, kesatuan ID untuk data tabular, kesatuan dalam memanage data untuk sasaran informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Fungsi sistem proyeksi dan transformasi sangat memegang peranan sangat penting. Hal lain yang perlu diingat bahwa konsep GIS memanfaatkan pula jaringan data arah pusat dengan daerah antar instansi yang bersifat nasional yang sangat berguna untuk analis terhadap suatu dampak dari perubahan data yang masuk dalam cakupan yang lebih luas. Jadi kesatuan dalam sistem koordinat adalah mutlak dalam konsep GIS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.